Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dalam hidup ini banyak wanita yang terlihat mulia di mata manusia, dipuji karena penampilan, kekayaan, atau kepandaiannya berbicara. Namun ada pula wanita-wanita yang hidupnya sederhana, jarang dipuji, bahkan terkadang disalahpahami dan dibenci. Tetapi justru merekalah yang dicintai Allah dan dimuliakan sebagai ahli surga. Pernahkah kita merenung, mengapa ada wanita yang begitu taat, begitu sabar, begitu menjaga diri, tetapi hidupnya terasa berat? Dicela, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Di saat itulah Allah sedang mengangkat derajatnya, karena ukuran kemuliaan di sisi Allah tidak pernah sama dengan ukuran manusia. Manusia menilai yang tampak, sedangkan Allah menilai hati, niat, dan kesabaran. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, banyak wanita ahli surga yang justru diuji dengan kesendirian, keteguhan iman, dan pilihan hidup yang tidak populer. Mereka tidak selalu dimengerti oleh lingkungan. Mereka memilih taat saat yang lain memilih nyaman. Mereka menjaga diri saat yang lain mengejar pengakuan. Dan pilihan itulah yang sering membuat mereka tidak disukai manusia, namun sangat dicintai oleh Allah. Di zaman ini menjadi wanita yang taat tidak selalu mudah. Menutup aurat dengan benar bisa dianggap kuno. Menjaga kehormatan diri bisa dianggap berlebihan. Menjaga lisan dan sikap bisa dianggap lemah. Padahal semua itu adalah jalan kemuliaan di sisi Allah, meski tidak selalu mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Ibu dan bapak, pembahasan ini bukan untuk membandingkan, apalagi menghakimi, tetapi untuk menguatkan hati, khususnya para wanita muslimah, agar tidak goyah ketika jalan kebaikan terasa sepi. Karena surga tidak diberikan kepada yang paling dipuji manusia, tetapi kepada mereka yang paling ikhlas menjaga ketaatan. Dalam pembahasan ini kita akan mengenal 10 wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah, meski dibenci atau tidak dipuji manusia. Bukan untuk membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, tetapi agar kita memiliki teladan dan kekuatan hati dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian. Semoga pembahasan ini menjadi penenang, penguat iman, dan pengingat bahwa selama Allah mencintai kita, penilaian manusia tidak lagi menentukan nilai hidup kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri pertama wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah adalah keikhlasan menjaga iman, meski harus berjalan sendiri. Tidak semua wanita syalihah dikelilingi lingkungan yang mendukung. Ada yang hidup di tengah keluarga yang tidak sejalan. Ada yang berada di lingkungan yang mengejek ketaatan. Dan ada pula yang harus mempertahankan iman tanpa ada yang benar-benar menguatkan. Wanita seperti ini sering disalahpahami. Ketika ia memilih menjaga salat, ia dianggap sok suci. Ketika ia menjaga aurat dan kehormatan diri, ia dianggap ketinggalan zaman. Ketika ia menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ia dicap aneh dan sulit bergaul. Padahal yang ia lakukan hanyalah berusaha taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, berjalan sendiri di jalan iman bukan perkara ringan. Ada rasa lelah, ada rasa sepi, dan ada saat-saat hati hampir goyah. Namun justru disitulah keikhlasan diuji. Wanita ahli surga tidak menunggu pujian manusia untuk tetap taat. Ia tidak menggantungkan semangatnya pada dukungan sekitar. Ia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Seringkali Allah memilih menguji wanita yang kuat imannya dengan kesendirian agar ia belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Dalam diamnya Allah melihat air mata yang jatuh. Dalam sabarnya Allah mencatat setiap pengorbanan. Dalam keistiqamahannya Allah menyiapkan kedudukan yang tidak bisa diraih oleh mereka yang hanya taat ketika didukung. Ibu dan bapak, wanita seperti ini mungkin tidak dikenal di dunia. Namanya tidak disebut, kisahnya tidak viral, dan kebaikannya tidak dipuji. Namun di langit namanya harum, doanya didengar, kesabarannya dihargai, dan langkah-langkah kecilnya menuju ketaatan menjadi bukti kecintaannya kepada Allah. Cara meneladani sifat ini adalah dengan meluruskan niat setiap hari. Bertanya pada diri sendiri, aku melakukan ini karena Allah atau karena manusia? Ketika niat kembali kepada Allah, kesendirian tidak lagi menakutkan. Karena ia sadar, bersama Allah lebih berharga daripada bersama banyak manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini ada wanita yang merasa sendiri dalam menjaga iman, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Justru mungkin ia sedang dipersiapkan untuk derajat yang tinggi. Karena jalan menuju surga memang tidak selalu ramai tetapi selalu bernilai. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri kedua wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah adalah kesabarannya dalam menanggung ujian.
tanpa menjadikan manusia sebagai tempat utama mengeluh. Bukan berarti ia tidak pernah merasa sedih, bukan pula berarti ia tidak pernah lelah, tetapi ia tahu kepada siapa seharusnya hati bersandar ketika beban terasa berat. Banyak wanita diuji dengan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Ujian rumah tangga, ekonomi, kesehatan, pengkhianatan, kesepian, atau tanggung jawab yang tidak seimbang. Di luar ia tampak baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya ada luka yang hanya Allah yang tahu. Wanita ahli surga adalah mereka yang menangis dalam sujud, bukan di hadapan manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mengeluh kepada manusia seringkali tidak menyelesaikan masalah. Kadang justru membuka pintu baru bagi luka, penilaian, gosip, atau penghakiman. Karena itu, wanita yang dicintai Allah memilih jalan yang lebih sunyi. Ia membawa keluh kesahnya kepada Allah dalam doa yang panjang, dalam sujud yang basah, dalam zikir yang lirih namun penuh pengharapan. Kesabaran wanita seperti ini bukan kesabaran yang pasif. Ia tetap berusaha, tetap berdoa, tetap mencari jalan keluar yang halal dan diridai Allah. Namun hatinya tidak bergantung pada hasil yang cepat. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menunda pertolongan tanpa hikmah. Jika hari ini belum diangkat, berarti masih ada kebaikan yang sedang disiapkan. Seringkali wanita yang sabar justru disalahpahami. Ia dianggap lemah karena diam. Ia dianggap pasrah karena tidak melawan. Padahal diamnya adalah bentuk kendali diri, dan pasrahnya adalah bentuk keimanan yang tinggi. Ia tahu, tidak semua hal perlu dibela dengan suara keras. Ada perkara yang cukup diserahkan kepada keadilan Allah yang sempurna. Ibu dan bapak, kesabaran seperti ini sangat mahal di sisi Allah. Karena tidak semua orang mampu menahan diri ketika hatinya terluka. Tidak semua orang mampu tetap lembut ketika diperlakukan tidak adil. Tidak semua orang sanggup tetap menjaga akhlak ketika dunia terasa menyakitkan. Wanita yang mampu melakukan ini sedang mengumpulkan pahala yang besar, meski tidak terlihat oleh siapapun. Allah mencintai hambanya yang bersabar, apalagi ketika kesabaran itu lahir dari iman, bukan dari keputusasaan. Wanita ahli surga tahu bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap luka yang ditahan dengan sabar akan berubah menjadi cahaya di akhirat. Dan setiap doa yang terucap dalam kesunyian didengar oleh Allah tanpa satu pun terlewat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika ada wanita yang hari ini sedang berusaha sabar tanpa banyak bicara, sedang kuat meski hatinya rapuh, sedang bertahan meski lelah, ketahuilah, mungkin ia tidak dipuji manusia, bahkan mungkin dibenci. Namun di sisi Allah, ia sedang dimuliakan dan disiapkan menjadi ahli surga. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri ketiga wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah adalah keteguhannya menjaga kehormatan diri di saat dunia justru mengajaknya untuk lengah. Di zaman ini, menjaga kehormatan seringkali terasa berat. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena nilai-nilai kebaikan sering dibenturkan dengan ejekan, tekanan, dan normalisasi keburukan. Wanita yang menjaga kehormatan dirinya seringkali dianggap berlebihan. Ketika ia menutup aurat dengan sungguh-sungguh, ia dicap kaku. Ketika ia menjaga pergaulan, ia disebut tidak modern. Ketika ia menolak hal-hal yang meragukan, ia dianggap menghambat kebebasan. Padahal semua yang ia jaga bukan untuk manusia, melainkan karena ketaatannya kepada Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menjaga kehormatan bukan hanya soal pakaian, tetapi juga sikap, ucapan, dan batasan diri. Wanita ahli surga berhati-hati dalam berbicara, tidak menggoda dengan kata-kata, dan tidak membuka pintu fitnah. Ia sadar bahwa kehormatan adalah mahkota yang tidak ternilai, dan sekali tercoreng, sulit untuk dipulihkan. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengira bahwa menjaga kehormatan berarti menutup diri dari dunia. Padahal tidak demikian, wanita yang menjaga kehormatan tetap bisa beraktivitas, berkarya, dan berkontribusi. Yang membedakan adalah niat dan batasannya. Ia hadir dengan adab, bukan dengan pencitraan. Ia dikenal karena akhlaknya, bukan karena sensasinya. Ibu dan bapak, dunia hari ini menawarkan banyak jalan yang tampak indah namun berbahaya. Jalan yang menjanjikan penerimaan cepat, pujian instan, dan perhatian luas. Wanita ahli surga memilih jalan yang lebih sunyi, lebih berat, tetapi lebih aman. Ia mungkin kehilangan perhatian manusia, tetapi ia mendapatkan penjagaan Allah. Menjaga kehormatan diri juga membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berkata tidak ketika diajak melanggar.
keberanian untuk berbeda ketika mayoritas menganggap biasa, keberanian untuk kehilangan pertemanan demi menjaga prinsip. Dan semua keberanian ini tidak lahir dari kesombongan, tetapi dari keyakinan bahwa ridha Allah lebih berharga daripada penerimaan manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang menjaga kehormatan di tengah godaan dunia sedang melindungi masa depannya, menjaga kehormatannya di dunia, dan mengamankan tempatnya di akhirat. Ia mungkin tidak dipuji, bahkan dibenci. Namun Allah melihat setiap upayanya dan mencintainya dengan cinta yang tidak tergantikan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri keempat wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah adalah kerendahan hatinya, meski ia memiliki banyak kebaikan. Ia berilmu, ia taat, ia berakhlak baik, bahkan mungkin banyak membantu orang lain. Namun semua itu tidak membuatnya merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia tidak menjadikan kebaikannya sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Wanita seperti ini sering tidak menonjol. Ia tidak sibuk menceritakan amalnya, tidak gemar memamerkan pengorbanannya, dan tidak merasa perlu diakui. Ketika berbuat baik, ia melakukannya dengan tenang. Ketika membantu, ia melakukannya dengan ikhlas, karena baginya cukup Allah yang tahu. Pujian manusia tidak menambah nilainya, dan celaan manusia tidak mengurangi keyakinannya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, rendah hati bukan berarti merasa tidak berharga. Rendah hati adalah menempatkan diri dengan benar. Ia tahu bahwa semua kebaikan yang ada padanya bukan hasil usahanya semata, tetapi karunia Allah. Jika Allah mencabut pertolongannya, tidak ada satupun kebaikan yang mampu ia pertahankan. Kesadaran inilah yang membuatnya tetap membumi. Seringkali wanita yang rendah hati justru tidak disukai. Karena ia tidak pandai menjilat, ia tidak berlomba tampil, ia tidak ikut arus pujian. Di dunia yang menghargai pencitraan, sikap rendah hati sering disalahartikan sebagai kurang percaya diri. Padahal justru disitulah letak kekuatannya, ia tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup. Ibu dan bapak, kerendahan hati membuat wanita ahli surga mudah menerima nasihat. Ia tidak merasa paling benar. Ketika ditegur, ia merenung. Ketika diingatkan, ia memperbaiki diri. Ia tidak membela diri dengan emosi, karena tujuannya bukan menang, tetapi mendekat kepada Allah. Sikap inilah yang membuat hatinya terus tumbuh dan bersih. Allah mencintai hamba yang rendah hati, karena kerendahan hati adalah pintu keikhlasan. Wanita yang rendah hati tidak sibuk menghitung kebaikannya sendiri, tetapi sibuk memperbaiki kekurangannya. Ia lebih khawatir amalnya tidak diterima daripada khawatir tidak dipuji. Dan kekhawatiran inilah yang justru mengangkat derajatnya di sisi Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini ada wanita yang memilih diam saat dipuji, memilih merendah saat bisa meninggi, dan memilih ikhlas saat bisa pamer, maka ketahuilah, ia sedang berjalan di jalan para ahli surga. Meski mungkin tidak dipuji manusia, bahkan mungkin diremehkan, Allah sedang mencintainya dengan cinta yang dalam dan tulus. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri kelima wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah adalah kesetiaannya dalam menjaga amanah, meski tidak ada yang melihat dan mengawasi. Amanah adalah ujian keimanan yang seringkali datang dalam bentuk yang sunyi, tidak ramai, tidak terlihat, dan tidak mengundang pujian. Namun justru disitulah nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Wanita yang menjaga amanah tahu bahwa hidupnya selalu berada dalam pengawasan Allah meski manusia tidak hadir. Ia jujur ketika diberi tanggung jawab, adil ketika memegang kepercayaan, dan hati-hati ketika memegang sesuatu yang bukan haknya. Baik itu amanah rumah tangga, amanah pekerjaan, amanah lisan, maupun amanah menjaga rahasia orang lain. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menjaga amanah seringkali tidak dihargai oleh manusia. Orang jujur dianggap kaku. Orang yang lurus dianggap tidak pandai mengambil kesempatan. Orang yang setia dianggap bodoh karena tidak memanfaatkan celah. Namun wanita ahli surga tidak menilai hidup dengan untung rugi dunia, melainkan dengan ridha atau murka Allah. Kesetiaan dalam menjaga amanah juga tampak dalam hal-hal kecil. Tidak mengambil yang bukan haknya meski mudah. Tidak mengkhianati kepercayaan meski ada peluang. Tidak membuka aib orang lain meski bisa menjadi bahan pembicaraan. Hal-hal kecil inilah yang sering luput dari perhatian tetapi sangat diperhatikan oleh Allah. Ibu dan bapak, amanah juga berarti menjaga peran yang Allah titipkan. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pekerja, atau sebagai anggota masyarakat. Wanita ahli surga tidak selalu sempurna dalam perannya,
Tetapi ia selalu berusaha jujur dan bertanggung jawab. Ketika gagal, ia memperbaiki. Ketika lalai, ia menyesal. Karena ia sadar, setiap peran akan dimintai pertanggungjawaban. Menjaga amanah seringkali membuat seseorang kehilangan keuntungan dunia. Namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, ketenangan hati, hati yang tidak terbebani rasa bersalah, hati yang tidak takut terbongkar, hati yang ringan karena tidak menyimpan pengkhianatan. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang menjaga amanah sedang membangun kepercayaan dengan Allah. Dan siapapun yang dipercaya Allah, akan dijaganya. Meski tidak dipuji manusia, meski mungkin dibenci karena dianggap terlalu lurus, Allah mencintainya dan menyiapkan tempat yang mulia baginya di surga. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri keenam wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah adalah keberaniannya memilih ridha Allah meski harus mengalah dari dunia. Mengalah di sini bukan karena lemah, bukan pula karena tidak mampu. Ia mengalah karena sadar bahwa tidak semua yang bisa dimenangkan layak untuk diperjuangkan, dan tidak semua yang diinginkan dunia perlu dimiliki. Wanita seperti ini sering berada pada persimpangan yang sulit. Antara mempertahankan prinsip atau mengikuti arus. Antara menjaga nilai atau mengejar kenyamanan. Antara taat atau diterima. Dalam banyak keadaan memilih Allah berarti harus siap kehilangan sesuatu. Kesempatan, pujian, bahkan hubungan. Dan tidak semua orang sanggup mengambil pilihan ini dengan hati yang tenang. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita ahli surga memahami satu hal penting. Dunia bersifat sementara, sedangkan ridha Allah bersifat kekal. Karena itu ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Ketika dunia menawarinya jalan pintas yang bertentangan dengan nilai iman, ia memilih mundur. Ketika dunia memintanya mengorbankan prinsip demi keuntungan, ia memilih menahan diri. Dan ketika dunia mengajaknya kompromi dengan kebenaran, ia memilih setia pada Allah. Pilihan ini sering disalahpahami. Ia dianggap tidak ambisius, kurang berani, atau terlalu idealis. Bahkan tidak jarang ia dicibir karena dianggap menyulitkan diri sendiri. Padahal yang ia lakukan adalah menjaga hatinya agar tetap bersih, menjaga hidupnya agar tetap terarah, dan menjaga akhiratnya agar tetap aman. Ibu dan bapak, mengalah dari dunia bukan berarti hidupnya selalu sempit. Justru banyak wanita syalihah yang Allah lapangkan hidupnya karena keputusannya menjaga iman. Ketenangan yang ia rasakan tidak datang dari harta atau pengakuan, tetapi dari keyakinan bahwa Allah ridha terhadap langkah-langkahnya. Dan ketenangan inilah yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Seringkali wanita yang memilih ridha Allah harus menelan pahitnya penilaian manusia. Ia mungkin tidak dipahami oleh orang terdekat. Ia mungkin merasa sendiri dalam keputusan-keputusan besar. Namun di saat-saat sunyi itulah Allah mendekat. Allah menguatkan hatinya, menenangkan jiwanya, dan meneguhkan langkahnya. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang memilihnya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang rela mengalah dari dunia demi Allah sedang menanam benih yang sangat mahal. Mungkin tidak langsung berbuah di dunia, tetapi akan tumbuh indah di akhirat. Ia sedang menukar yang sementara dengan yang abadi, yang kecil dengan yang besar, dan yang fana dengan surga yang Allah janjikan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri ketujuh wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah adalah keistiqamahannya dalam kebaikan, meski tidak selalu mendapatkan dukungan. Istiqamah adalah amal yang sunyi, tidak selalu terlihat hebat, tidak selalu terasa istimewa, tetapi sangat dicintai Allah. Karena istiqamah berarti bertahan di jalan benar saat semangat turun, pujian tidak ada, dan dukungan terasa minim. Banyak orang mampu berbuat baik saat didukung, saat diapresiasi, dan saat mendapat semangat dari sekitar. Namun tidak semua mampu bertahan ketika harus berjalan sendiri. Wanita ahli surga sering berada di posisi ini. Ia tetap menjaga salat meski tidak ada yang mengingatkan. Ia tetap menutup aurat dengan benar meski lingkungan menganggapnya berlebihan. Ia tetap menjaga akhlak meski tidak ada yang mencontohkan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, istiqamah seringkali lebih berat daripada memulai. Memulai kebaikan bisa dilakukan dengan semangat sesaat. Namun mempertahankannya membutuhkan kesabaran jangka panjang. Wanita yang istiqamah akan mengalami fase jenuh, lelah, bahkan ingin berhenti. Namun ia memilih untuk tetap melangkah meski pelan. Karena ia tahu, berhenti bukan pilihan. Selama Allah masih memberinya kesempatan hidup, seringkali wanita yang istiqamah justru disalahpahami. Ketika ia konsisten,
ia dianggap keras kepala. Ketika ia tidak berubah mengikuti lingkungan, ia dianggap tidak fleksibel. Ketika ia menjaga prinsip, ia dianggap sulit diajak kompromi. Padahal yang ia jaga bukan ego, tetapi nilai iman yang ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu dan bapak, istiqamah juga berarti setia pada kebaikan kecil. Tidak harus selalu besar dan terlihat. Membiasakan doa di waktu yang sama, menjaga zikir meski singkat, bersikap jujur dalam hal-hal kecil, dan menahan diri dari dosa yang sama berulang kali. Amal-amal kecil inilah yang membangun karakter seorang ahli surga, meski dunia tidak memperhatikannya. Allah mencintai amal yang dilakukan terus-menerus, meski sedikit. Karena disitulah tampak kejujuran iman. Wanita yang istiqamah tidak menunggu suasana ideal. Ia berbuat baik sesuai kemampuannya hari ini, lalu mengulanginya esok hari. Dan dari pengulangan inilah lahir kekuatan jiwa yang kokoh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini ada wanita yang tetap berusaha taat meski sering merasa sendiri, tetap berbuat baik meski jarang dihargai dan tetap menjaga iman meski tidak didukung, maka ketahuilah, Allah sedang mencintainya dengan cinta yang khusus. Karena istiqamah di jalan kebaikan adalah tanda hati yang benar-benar terikat kepada Allah, bukan kepada manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri kedelapan wanita ahli surga yang sangat dicintai Allah adalah kemampuannya memaafkan dan tidak menyimpan dendam, meski pernah disakiti dengan sangat dalam. Ini bukan perkara ringan. Tidak semua luka bisa dilupakan, dan tidak semua rasa sakit mudah dihapus. Namun wanita ahli surga memilih jalan yang lebih tinggi, membersihkan hati demi ketenangan dan ridha Allah. Wanita seperti ini sering mengalami luka yang tidak kecil. Dikhianati oleh orang yang dipercaya, diremehkan oleh yang seharusnya melindungi, atau diperlakukan tidak adil oleh orang terdekat. Luka itu nyata. Air mata itu sungguh. Namun ia tidak membiarkan luka tersebut berubah menjadi kebencian yang menetap. Ia sadar, dendam hanya akan memperpanjang penderitaan, bukan menyembuhkan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan bukan pula berarti melupakan semua yang terjadi. Memaafkan adalah melepaskan beban dari hati, agar hati tidak terus terikat pada masa lalu. Wanita ahli surga memahami bahwa hatinya terlalu berharga untuk dijadikan tempat menyimpan amarah dan kebencian. Seringkali wanita yang memaafkan justru dianggap lemah. Ia dikira tidak berani membela diri, padahal sesungguhnya ia sangat kuat. Karena orang yang mampu menahan dendam adalah orang yang menguasai dirinya sendiri. Ia tidak membiarkan emosi mengendalikan hidupnya. Ia memilih tenang, karena ia tahu Allah Maha Adil dan tidak pernah lalai. Ibu dan bapak menyimpan dendam membuat hati sempit. Setiap hari terasa berat. Setiap kenangan terasa menyakitkan. Namun ketika seseorang memilih memaafkan, meski perlahan, Allah mengganti luka dengan ketenangan. Tidak langsung, tetapi bertahap. Dan dalam proses itu Allah melihat kesungguhan hati yang ingin sembuh dan ingin dekat kepadanya. Wanita ahli surga memaafkan bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena ia ingin hatinya bersih saat menghadap Allah. Ia tidak ingin membawa beban dendam ke dalam doanya. Ia tidak ingin sujudnya tercemar oleh kebencian. Ia ingin Allah melihat hatinya dalam keadaan lapang, meski dunia pernah menyakitinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang mampu memaafkan sedang membersihkan jalannya menuju surga. Mungkin manusia tidak mengerti keputusannya. Bahkan mungkin ia tetap disalahkan meski sudah memaafkan. Namun Allah tahu perjuangan batinnya. Dan setiap kali ia memilih memaafkan, Allah mengangkat derajatnya satu tingkat lebih tinggi. Jika hari ini ada wanita yang sedang belajar memaafkan, meski hatinya masih perih, meski lukanya belum sepenuhnya sembuh, ketahuilah, langkah kecil itu sangat berharga di sisi Allah. Karena surga tidak hanya diperuntukkan bagi yang taat secara lahir, tetapi bagi yang hatinya bersih dan lapang. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri satu persatu ciri wanita ahli surga, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat menenangkan hati. Cinta Allah tidak selalu berjalan seiring dengan pujian manusia. Bahkan seringkali, orang-orang yang paling dicintai Allah justru harus berjalan di jalan yang sunyi, penuh ujian, dan tidak populer di mata dunia. Kita telah melihat bahwa wanita ahli surga adalah mereka yang ikhlas menjaga iman meski harus berjalan sendiri. Sabar menanggung ujian tanpa menjadikan manusia sebagai tempat utama mengeluh. Menjaga kehormatan diri saat dunia mengajaknya lengah. Rendah hati meski memiliki banyak kebaikan.
Setia menjaga amanah meski tidak diawasi, berani memilih ridha Allah meski harus mengalah dari dunia, istiqomah dalam kebaikan tanpa dukungan, serta mampu memaafkan meski pernah disakiti sangat dalam. Semua ini bukan sifat yang mudah, tetapi sangat mulia di sisi Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dunia seringkali menilai dari yang tampak, dari suara yang paling keras, dari penampilan yang paling mencolok, dari pengakuan yang paling sering diulang. Namun Allah menilai dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, niat, kesabaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Karena itu, jangan heran jika ada wanita yang hidupnya tampak biasa saja, tetapi di sisi Allah ia sangat istimewa. Pembahasan ini bukan untuk membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, apalagi menghakimi siapapun. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat agar kita tidak mudah berkecil hati ketika kebaikan kita tidak dihargai, ketika pilihan hidup kita tidak dipahami, atau ketika jalan taat terasa sepi. Selama langkah kita mengarah kepada Allah, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ibu dan bapak, jika hari ini ada wanita yang sedang berjuang menjaga iman, menahan luka, merawat kesabaran, dan meluruskan niat meski tidak ada yang memuji, bahkan mungkin ada yang mencela, ketahuilah, Allah melihat semuanya. Tidak satu air mata pun terbuang sia-sia. Tidak satu pengorbanan pun luput dari catatannya, dan tidak satu langkah kebaikan pun yang tidak bernilai. Akhirnya semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai, meski tidak dikenal manusia, diberi kekuatan untuk tetap lurus, meski jalan terasa berat, dan diberi akhir yang indah, meski hidup penuh ujian. Karena surga bukan untuk yang paling dipuji, tetapi untuk yang paling ikhlas menjaga ketaatan. Jika pembahasan ini terasa menenangkan dan menguatkan hati, semoga ia menjadi amal jariah yang terus mengalir. Dan bila berkenan, silakan ikuti dan dukung channel ini, agar semakin banyak hati yang dikuatkan, semakin banyak jiwa yang diteguhkan, dan semakin luas kebaikan yang bisa kita sebarkan bersama. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.